Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepi Jayanti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ringkasan materi pertemuan 10-18 teori ekonomi makro. Pertemuan 10, keseimbangan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sirkulasi aliran pendapatan. Rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk memperoleh berbagai pendapatan di atas akan menggunakan dan membelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berikut. A. Membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah dan pengeluaran ini ditujukan aliran 3. B. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Pengeluaran ini digambarkan oleh aliran 4. C. Mengimpor barang-barang yang diproduksi di negara-negara lain. Pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 5. D. Menabung sisa-sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabungan lainnya. Penyimpanan ini ditunjukkan oleh aliran 6. Seperti ini contoh aliran sirkulasinya. Faktor penentu ekspor. Faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang dan bersaing dengan pasaran luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga barang yang diekspor tersebut haruslah paling sedikit sama baiknya dengan diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri. Secara umum, oleh dikatakan bahwa semakin jenis barang yang mempunyai keistimewaan sedemikian rupa dihasilkan oleh suatu negara, semakin banyak ekspor yang dapat dilakukan. Faktor penentu impor. Fungsi impor sangat berhubungan dengan pendapatan nasional, di mana fungsi impor adalah kurva yang menggambarkan hubungan di antara nilai impor yang digunakan dengan tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional yang dicapai. Pertemuan 11, pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau seorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Jenis pengangguran berdasarkan sebabnya. Pengangguran normal atau friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, pengangguran teknologi. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, setengah menganggur. Dampak dari pengangguran. Berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran. 2. Menimbulkan masalah ekonomi dan sosial. 3. Kekacauan politik dan sosial. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja. Kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan. Ketiga, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan kerja yang kosong. Keempat, segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Pertemuan
Pertemuan 12, inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai naiknya harga-harga untuk semua barang secara terus-menerus yang dapat. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dikatakan terjadinya inflasi. Kenaikan harga, bersifat umum, berlangsung terus-menerus. Indeks harga konsumen. Angka indeks merupakan suatu konsep yang dapat memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan variabel dari suatu periode ke periode berikutnya. Dengan demikian, angka indeks dapat diartikan sebagai angka perbandingan yang perubahannya relatif dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap yang lain. Indeks harga dan dalam ekonomi mempunyai peranan antara lain dapat dijadikan standar pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. Indeks harga merupakan petunjuk atau indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara umum. Indeks harga perdagangan besar dapat memberikan gambaran atau tren dalam perdagangan. Jenis-jenis angka indeks. Indeks angka konsumen adalah ukuran statik yang dapat menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada eceran barang dan jenis yang diminta oleh konsumen dari waktu ke waktu. Indeks harga perdagangan besar adalah indeks yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi atas harga pada pasar primer mengenai barang-barang tertentu. Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang berfungsi dengan pengorbanan yang telah dikorbankan dengan hasil atau yang diterima petani. Indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi dan pembelanjaan untuk biaya produksi pertaniannya. Pertemuan 13, kebijakan pemerintah. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan guna mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi dan tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal kontraktif. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal secara umum adalah dicapainya kestabilan ekonomi yang mantap dan untuk mempertahankan laju perekonomian yang layak sehingga tingkat pengangguran alamiahnya. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan langkah dalam mengendalikan keadaan ekonomi dalam konteks makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara peraturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan pemerintah dalam moneter dapat dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif merupakan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki tujuan utama dalam menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang yang beredar atau suku bunga. Prakteknya, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen antara lain operasi pasar terbuka. Di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan peraturan kredit atau pembiayaan.
Pertemuan 14, Perdagangan Internasional. Secara definisi, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar perjanjian bersama. Penduduk yang dimaksud bisa berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Teori perdagangan internasional. Yang pertama, pandangan kaum merkantilisme. Yang kedua, teori keunggulan absolut. Yang ketiga, teori keunggulan komparatif. Yang keempat, teori Heckscher-Ohlin. Kelima, teori permintaan timbal balik oleh John Stuart Mill. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, revolusi informasi dan transportasi. Yang kedua, interdependensi kebutuhan. Ketiga, liberalisasi ekonomi. Keempat, asas keunggulan komparatif. Kelima, kebutuhan devisa. Jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor. Kedua, barter. Ketiga, konsinyasi. Kelima, pact deal. Keenam, penyelundupan. Ketujuh, border crossing. Pertemuan 15, neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Ciri-ciri neraca pembayaran. Yang pertama, ada transaksi perjalanan dalam transaksi berjalan. Current account, dicatat transaksi-transaksi berikut, seperti ekspor dan impor barang-barang, lalu ekspor dan impor jasa. Pembayaran pindahan atau transfer unilateral. Yang kedua, ada lalu lintas modal. Yang pertama, ada aliran modal pemerintah. Yang kedua, ada aliran modal swasta. Faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran. Yang pertama, ada perubahan kurs devisa. Yang kedua, ada perubahan harga. Yang ketiga, ada perubahan tingkat pendapatan. Keempat, perubahan tingkat bunga. Pertemuan 16, kurs valuta asing. Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara tertentu. Kurs valuta asing dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, atau kalau kita analogikan ke dalam rupiah, banyak rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Contohnya seperti jika kurs dolar menunjukkan 1 dolar sama dengan 15 rupiah. Berarti untuk mendapatkan 1 dolar, kita harus menyiapkan uang sebesar 15.000 rupiah. Sistem kurs valuta asing. Pertama, sistem kurs pengembangan. Floating exchange rate. Sistem kurs tertambat.
Pertemuan 16. Kurs valuta asing. Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara tertentu. Kurs valuta asing dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, atau kalau kita analogikan ke dalam rupiah, banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Jika kurs dolar menunjukkan 1 dolar sama dengan 15 rupiah, berarti untuk mendapatkan 1 dolar kita harus menyiapkan uang sebesar 15 rupiah. Sistem kurs valuta asing. Yang pertama, sistem kurs pengembangan. Kedua, sistem kurs tertambat. Ketiga, sistem kurs tertambat merangkak. Keempat, sistem sekeranjang mata uang. Kelima, sistem kurs tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama, faktor fundamental berkaitan dengan indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif, pendapat antara negara, ekspektasi pasar, dan inferensi bank sentral. Yang kedua, faktor tendensi berkaitan dengan kondisi permintaan dan penawaran devisa pada saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, sementara penawaran tetap, maka harga valuta asing akan terapresiasi. Sebaliknya, apabila ada kekurangan permintaan, sementara penawaran tetap, maka nilai tukar valuta asing akan terdepresiasi. Ketiga, sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita politik yang bersifat insidental yang dapat mendorong harga valuta asing naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali. Pertemuan 17. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisikal produk barang dan jasa yang berlaku dalam suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri. Perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, dan lain-lain. Gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional real. Pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam lainnya. Yang kedua, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Ketiga, barang-barang modal dan tingkat teknologi. Keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori pertumbuhan klasik, kedua teori Schumpeter, ketiga teori Pertemuan 18, perkembangan perekonomian global. Ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang secara ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat sehingga menciptakan suatu ekonomi global. Masalah ekonomi makro yang menjadi landasan melihat sejauh mana kondisi perekonomian dunia ditinjau dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Faktor-faktor perkembangan ekonomi. Yang pertama ada SDM, sumber daya manusia. Kedua ada SDA, sumber daya alam. Ketiga iptek. Keempat budaya, kelima modal. Pertumbuhan ekonomi dunia.
Kinerja ekonomi global triwulan 3 2020 terindikasi mengalami perbaikan dan telah melampaui titik rendah yang terjadi pada triwulan 2 2020. Kinerja positif tersebut ditopang oleh simulasi kebijakan fiskal dan moneter yang ultra akomodatif, disertai pelonggaran perbatasan aktivitas masyarakat yang terus berlanjut. Relaksasi perbatasan aktivitas tercermin dan efektif lockdown indeks yang makin menurun, terutama pada negara yang berhasil mengendalikan laju penyebaran COVID-19 seperti Tiongkok. Mobilitas yang membaik mendorong peningkat permintaan domestik dan eksternal yang juga mengimplikasi positif pada perdagangan global. Ini adalah contoh manufaktur injure ekonomi. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.